Pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras sepanjang hari, tapi saat pulang ke rumah, hati justru merasa sesak, dan rizki seolah menjauh tanpa sebab? Bisa jadi, penghalangnya bukan kurangnya usaha Anda, melainkan wajah rumah Anda sendiri yang sedang menolak keberkahan itu. Mari kita buka mata dan hati kita untuk menata kembali teras kita, agar rahmat Allah tidak lagi sekedar mampir, tapi menetap selamanya. Sebelum kita mulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan Anda untuk siar kebaikan dari channel Rumah Surga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Sang Pemilik semesta, yang telah mengkaruniakan kita tempat berteduh sebagai naungan bagi raga dan jiwa dari hiruk pikuk dunia. Di rumah pulalah kita bersujud, menjalin kasih, dan menggantungkan harapan agar limpahan rahmat Allah senantiasa membasahi setiap jengkal ruangnya. Namun, pernahkah Anda merenung mengapa ada rumah yang meski luas terasa menyesakkan, penuh dengan konflik, dan rizkinya seolah tersumbat? Sebaliknya, ada hunian yang amat bersahaja, namun memancarkan ketenangan yang luar biasa bagi siapa saja yang berkunjung. Hal ini membuktikan bahwa keberkahan tidak diukur dari kemewahan bangunan, melainkan dari cara penghuninya menghidupkan adab dan kebersihan. Bagian yang sering terabaikan adalah wajah dari rumah kita sendiri, yaitu teras. Teras bukan sekedar pelataran untuk meletakkan alas kaki, melainkan gerbang utama di mana energi kebaikan dan tamu-tamu pembawa rahmat pertama kali menginjakkan kaki sebelum memasuki ruang privasi kita. Dalam tuntunan Islam, kerapian dan keasrian hunian adalah cerminan dari kedalaman iman seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam sebuah sabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Mengatur rumah agar tetap sedap dipandang bukan hanya soal kepuasan mata, melainkan wujud rasa syukur kita kepada Allah yang menyukai keindahan. Seringkali kebiasaan buruk yang kita anggap remeh di area teras justru menjadi penghalang turunnya keberkahan dan menyebabkan kegelisahan hati yang tak kunjung usai. Kadangkala hambatan hidup bukan karena kurangnya ikhtiar, melainkan kondisi rumah yang secara tidak langsung menolak pancaran cahaya rizki. Hari ini, kita akan mengulas tuntas 15 perilaku di teras rumah yang sering dianggap sepele, namun berdampak besar pada aliran keberkahan hidup. Ini bukanlah soal mistis, melainkan tentang bagaimana kita memuliakan nikmat Allah melalui kebersihan dan keteraturan. Mari kita awali dengan kebiasaan dengan menumpuk sampah di teras. Banyak dari kita yang terbiasa menaruh kantong plastik yang berisi kotoran atau botol bekas di sudut teras dengan alasan praktis. Padahal kotoran adalah magnet bagi energi negatif dan sumber penyakit. Sampah juga mencerminkan sikap suka menunda-nunda dan kemalasan. Bayangkan saat Anda kembali dari rutinitas yang melelahkan, lalu pemandangan pertama yang menyambut adalah tumpukan sampah kotor. Tentu sangat akan seketika layu. Begitu pula dengan rizki yang datang, teras yang kumuh, seolah menutup pintu bagi kehadiran keberkahan. Pastikanlah teras bersih dari sampah setiap pagi, dan jauhkan tempat pembuangan dari pintu utama,
agar magnet ketenangan selalu terjaga di dalam rumah Anda. Kemudian hal kedua adalah membiarkan teras berdebu dan jarang dibersihkan. Teras adalah kesan pertama dari karakter pemiliknya. Jika teras dibiarkan penuh daun kering dan debu yang menebal, maka secara tidak sadar kita menciptakan suasana pikiran yang semrawut sejak awal hari. Hunian yang terasnya wangi dan tertata akan memancarkan getaran positif bagi penghuninya. Cukup dengan menyapu secara rutin dan menata pot bunga dengan rapi, Anda sudah menciptakan jalur yang lapang bagi ketenangan jiwa dan kemudahan rizki. Selanjutnya, masalah alas kaki yang berserakan. Cara kita mengatur sandal dan sepatu sebenarnya menunjukkan bagaimana kita mengatur pola pikir dan kedisiplinan hidup. Alas kaki yang tergeletak sembarangan menunjukkan kekacauan energi di dalam rumah. Tamu pun akan merasa kurang dihargai jika harus melewati tumpukan sepatu yang berantakan. Biasakan menata sandal sejajar dan rapi, atau gunakanlah rak khusus agar area pintu utama tetap bersih. Perubahan besar dalam hidup seringkali dimulai dari kedisiplinan kecil seperti ini, karena Allah memudahkan urusan besar bagi mereka yang telaten pada hal-hal yang kecil. Keempat, kebiasaan menyimpan barang rusak atau rongsokan. Seringkali teras dipenuhi oleh barang yang sudah tidak berfungsi, seperti sepeda lama yang berkarat ataupun furnitur yang patah, dengan harapan suatu saat akan diperbaiki. Namun barang-barang tersebut justru menjadi sumbat bagi aliran energi baru di rumah Anda. Barang yang rusak adalah simbol beban masa lalu yang harus segera dilepaskan. Jika ingin kehidupan yang lebih segar, segera singkirkan atau perbaiki barang-barang tersebut agar Allah menggantinya dengan ruang bagi kebaikan yang baru. Kelima adalah membiarkan cermin yang sudah pecah atau retak tetap terpajang. Cermin seharusnya memantulkan cahaya dan keutuhan, namun jika kondisinya retak, ia memberikan gambaran yang terpecah-pecah. Secara psikologis dan spiritual, melihat pantulan diri pada benda yang rusak dapat memicu perasaan yang tidak berdaya atau tidak utuh dalam menjalani hidup. Singkirkan cermin yang rusak tersebut dan biarkan teras Anda dihiasi oleh benda-benda yang memancarkan keutuhan sebagai bentuk penghormatan atas nikmat dan kesempurnaan yang Allah berikan. Kemudian poin yang keenam adalah mengabaikan tanaman yang layu atau mati. Tanaman adalah makhluk hidup yang berzikir kepada penciptanya dan memberikan oksigen bagi kita. Namun banyak pemilik rumah yang membiarkan pot-pot di depan rumah berisi batang coklat yang kering tanpa perawatan. Tanaman mati adalah simbol kehidupan yang layu dan hilangnya kepedulian. Hal ini dapat menutup pintu rahmat karena kita abai terhadap makhluk ciptaan Allah. Rawatlah tanaman dengan cinta, karena setiap helai daun yang Anda siram adalah bentuk syukur yang akan memantulkan kedamaian bagi rumah Anda. Ketujuh, menjadikan teras sebagai tempat menjemur pakaian kotor atau jemuran basah. Meskipun terkesan praktis, pemandangan jemuran yang memenuhi bagian depan rumah akan menutup aura cerah hunian Anda. Pakaian kotor membawa beban energi yang berat dan kelembapan yang kurang sehat. Secara simbolis, jika pintu depan penuh dengan gantungan baju, maka sirkulasi kebaikan akan terhambat. Usahakan memiliki area jemur yang tersembunyi, agar wajah rumah Anda tetap terlihat rapi, terhormat, dan bersih sesuai dengan kecintaan Allah pada kesucian. Kemudian kedelapan, memajang patung atau hiasan yang menyerupai makhluk bernyawa. Hal ini seringkali dilakukan hanya demi mengejar estetika rumah, tanpa menyadari bahwa Rasulullah telah memberikan batasan yang jelas
dekorasi berupa patung manusia ataupun hewan dapat menghalangi masuknya malaikat pembawa rahmat ke dalam rumah kita. Pilihlah hiasan yang lebih menenangkan seperti kaligrafi yang indah ataupun ornamen tanaman yang tidak melanggar syariat agar rumah kita senantiasa dijaga oleh para malaikat. Yang kesembilan adalah membiarkan lampu teras mati sehingga suasana menjadi gelap gulita. Cahaya adalah lambang petunjuk dan rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi. Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Rumah yang terang di bagian depan menunjukkan keterbukaan hati dan kesiapan menerima tamu serta keberkahan. Jangan biarkan teras gelap karena suasana yang redup dapat mengundang rasa cemas dan ketidakaturan. Kesepuluh, mengabaikan posisi sandal yang terbalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu memperhatikan adab dalam hal-hal kecil, termasuk alas kaki. Sandal yang terbalik bukan hanya soal pemandangan yang tidak sedap, tapi juga cerminan kelalaian kita terhadap keteraturan. Dalam membiasakan diri membalikkan sandal yang terposisi salah, kita sedang melatih ketajaman hati untuk selalu berada dalam koridor adab yang baik. Siapa yang menghargai adab, maka Allah akan menjaga martabat kehidupannya. Kemudian yang ke-11, menyandarkan sapu atau pel di dekat pintu masuk. Alat pembersih yang kotor sebaiknya disimpan di tempat tersembunyi, bukan dipajang di area penyambutan. Sapu yang menutupi akses pintu seolah-olah menjadi penghalang bagi keberkahan yang ingin masuk. Pastikan area pintu utama steril dari benda-benda yang memberikan kesan kumuh, agar setiap doa dan rezeki yang datang tidak merasa terhalangi oleh kelalaian kita. Kemudian yang ke-12, membiarkan keset kaki dalam keadaan kusam dan kotor. Keset adalah penyaring pertama kotoran dari dunia luar. Jika beban ini dibiarkan lembab dan berdebu, maka setiap langkah yang masuk ke dalam rumah akan membawa beban energi negatif. Cucilah keset secara berkala, agar setiap orang yang melangkah masuk merasakan kenyamanan dan kehormatan. Kemudian yang ke-13, membiarkan dinding teras penuh dengan sarang laba-laba. Sarang laba-laba yang menggantung di sudut teras adalah tanda bahwa rumah tersebut kurang mendapat sentuhan kasih sayang dari penghuninya. Islam sangat mengagungkan kebersihan sebagai bagian dari keimanan. Bersihkan langit-langit teras agar cahaya dan udara segar dapat mengalir tanpa hambatan kotoran yang menumpuk. Kemudian yang ke-14, meletakkan benda tajam seperti parang atau pisau di pelataran depan. Selain beresiko dari segi keamanan, benda tajam membawa aura kekerasan dan ketegangan. Rumah yang seharusnya menjadi oase ketenangan bukan tempat untuk memancarkan energi agresif. Simpanlah alat pertukangan di tempat yang aman dan tertutup, agar suasana rumah kita tetap harmonis. Kemudian yang terakhir adalah mengabaikan panggilan adzan saat sedang berada di teras. Ini adalah hal yang paling krusial, karena suara azan bergema di masjid itu adalah undangan langsung dari Sang Pencipta. Berhenti sejenak dari segala obrolan atau pekerjaan di teras sebagai bentuk penghormatan. Rumah yang penghuninya menjadi aktivitas demi menyambut azan akan dipenuhi oleh ketenangan yang bersumber dari langit. Sahabat rumah surga, marilah kita ambil sebuah pelajaran dari kisah nyata dari seorang pedagang di kota kecil bernama Bapak Arifin. Selama bertahun-tahun, usahanya selalu terasa berat dan rumahnya sering diliputi perdebatan kecil dengan sang istri. Suatu hari, ia memutuskan untuk merombak total kebiasaan di teras rumahnya yang selama ini berantakan dan gelap. Ia mulai rutin menyapu, menata tanaman hijau, dan memastikan lampu teras selalu menyala terang. Hal yang paling luar biasa, setiap azan berkumandang,
ia mengajak keluarganya untuk diam dan bersiap menuju masjid. Perlahan namun pasti, suasana rumahnya berubah menjadi sangat sejuk, dan pintu rezeki yang tadinya seolah tertutup, kini terbuka lebar dari arah yang tak pernah ia sangka. Kisah ini mengingatkan kita bahwa rumah adalah cerminan hati. Jika kita menjaga wajah rumah kita dengan penuh syukur dan adab, maka Allah akan menghiasi hidup kita dengan penuh kemuliaan. Keberkahan bukan soal seberapa banyak harta yang kita tumpuk, melainkan seberapa tenang jiwa kita saat berada di dalam rumah. Mulailah perubahan kecil itu hari ini dari teras rumah Anda sendiri. Semoga hunian Anda menjadi taman-taman surga di dunia yang dipenuhi oleh doa, cinta, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat rumah surga, pada akhirnya rumah bukan hanya tumpukan batu bata, melainkan Baitullah atau rumah Allah, di mana setiap sudutnya seharusnya berzikir. Jangan biarkan teras yang berantakan menghalangi malaikat rahmat untuk masuk memeluk keluarga Anda dengan penuh kedamaian. Mari kita rapikan teras kita sore ini, seiring dengan kita merapikan niat di dalam hati kita, agar setiap langkah yang masuk ke rumah membawa doa, dan setiap yang keluar membawa cahaya. Jika pembahasan ini menyentuh hati Anda, silahkan bagikan video ini kepada keluarga dan orang-orang tercinta. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda. Rumahku, surgaku, agar kita bisa saling mendoakan keberkahan rumah tangga kita masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.